Ini adalah malam terakhir sebelum kita menyampaikan selamat jalan, sebuah cerita, sebuah kisah yang begitu menyejukkan hati, membanggakan diri, dan juga sebuah anugerah karunia karena kita bisa together forever dimanapun Anda berada. Dan saya terutama bisa ikut andil dalam suatu gebrakan baru menuju era pembangunan. Bukan lantas kau meninggalkanku, tapi ku sih otak kalau kau dalam kesedihan dan kegundahan karena suatu tetek bengek yang mungkin sangat rumit. Ku hadir dengan sejuta cerita dan sejuta makna yang mungkin tak kau kira bahwa suatu cerita kisah itu membawa entah berkah, entah keburukan. Jika itu membawa suatu kebaikan, gunakanlah. Bisa kan? Kau kutip dan kau jadikan contoh. Jika itu membawa suatu keburukan, resapilah apa yang kurang dan bagaimana baiknya. Itulah kenapa saya memberikan sudut-sudut pandang, sisi-sisi kala saya belajar menjadi sosok yang tidak ada tandingannya. Wah, itu katanya Ria. Ria itu sombong. Nama saya Ria Santi. Ria itu sombong. Itulah suatu kata kerajaan lama digunakan. RIYA SANTI adalah sebuah nama karunia berkat dari kedua orang tua. Dan dalam hadis juz ada sebuah kutipan RIYA tanda petik ya, menunjukkan arti kesombongan atau pamer. Padahal artinya ya seperti itu. Memang kita harus jauh dari kata riba. Terus namanya musyrik dan kata-kata lainnya. Itu ada salah satu kata yang harus kita gali, kita cerna, kita resapi ulang. Kenapa kata-kata seperti itu menjadi sebuah momok bagi masyarakat, apalagi Yahudi ya. Sebuah kata yang membawa arti yang mungkin bisa diartikan destroyer atau kerusakan. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, dan itu pun kita lahir dibekali keseluruhan jari Tuhan beserta nas-nas atau mungkin karma palanya. Jadi kalau orang tua sudah memberikan kita sebuah nama kecil hingga kita ingin tahu asal usulnya, maka orang tualah kunci dari segalanya. Jika ayah bunda masih hidup, tanya lebih jelasnya, supaya ntar kelak suatu hari namanya orang, dunia itu milik Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki akan kembali kepadanya, dan kita harus ridho, ikhlas. Saat-saat kau bersama kedua orang tua adalah saat-saat di mana berkah, rahmat, kenikmatan, dan pengalaman yang mungkin tak dimiliki orang lain, dan kamu harus belajar dari itu walaupun banyak bungkam atau sejarah yang disembunyikan. Kalau kau tumbuh menjadi dewasa atau besar, suatu perjalanan di mana kisah-kisah itu akan menjadi suatu cerita kalau kau kelak nanti sudah mengenyam pendidikan lebih tinggi dan kau gali lagi arti dari sebuah perjalanan hidup. Tidak ada di dunia ini orang tua yang tidak sayang anaknya, hanya sedikit mencoba berikhtiar. Bisakah anak saya dengan harta saya yang begitu melimpah, ku coba dia kekurangan dari segi harta, kasih sayang. Itu ada ujian dari orang tua. Jika Tuhan menghendaki kita lolos ujian, yaitulah kebanggaan dari suatu orang tua. Kita bisa menjaga nama baik juga harga diri karena kita terjepit. Karena itu memang orang tua adalah Tuhan kita. Patut kan mereka menguji kita, dan kita mintanya ke siapa? Kalau sudah Tuhan kita kelihatan orang tua menguji kita, Tuhan yang Maha Esa. Di situ nanti kau akan menemukan nilai-nilai luhur yang terkandung arti dari sebuah tradisional yang selalu saya banggakan, bahwa
nenek moyang kita meninggalkan banyak begitu sejarah, dan sejarah itu harus kamu gali, kamu pelajari sendiri arti dan maknanya, karena sudah banyak buku-buku, kitab-kitab yang hadir di negara kita. Pertama, apakah kau tahu arti dari sebuah bahasa? Jika bahasa itu merupakan bahasa ibu dan kamu gabungan dari beberapa suku ataupun keturunan. Jadi jika kau ada batasan dari orang tuamu, cobalah menghindar, jangan want to know. Mungkin ada malapetaka di baliknya. Itu mengapa orang tua sangat menjaga privasimu, karena itu memang hak-hakmu dilindungi dan mendapat perlindungan selama kau belum tumbuh menjadi dewasa. Apalagi anak-anak, ayo khusus TK PAUD, SD, SMP, jika Anda belum mampu menguasai medan-medan yang telah diberikan Bapak Ibu Guru melalui sidak catatnya tema-tema, terutama anak petualangan atau anak pramuka yang mungkin hobinya hangout, jangan lupa selalu minta surat keterangan resmi dari Bapak Ibu Guru atau pembinanya kalau kau diberi tugas, dan serta pendapat orang tua adalah nomor 1 dimanapun Anda berada. Apalagi anak-anak panti asuhan, orang tuamu adalah Bapak Ibu panti. Apapun yang terjadi, kamu adalah anaknya di bawah naungan mereka. Namanya ayah ibu wali. Jadi apapun yang terjadi, usahakan surat menyurat harus resmi adanya dari kop-kop sekolahan yang mengadakan. Jangan melampaui batas. Jika Anda melampaui batas, maka Anda akan menerima konsekuensinya, yaitu pelanggaran-pelanggaran. Contohnya dalam kutipan, diadakan lomba pramuka tingkat internasional. Kala itu kalian menang dalam tingkat nasional. Sekarang internasionalnya, untuk tepatnya sudah ada surat-surat, itu masing-masing anggota, pembina anggota mendapatkan surat resmi dari kedinasan dengan kop-kop masing-masing yang menunjukkan identitas dan alamat serta nomor telepon. Itulah senjata Anda untuk berperang. Jadi usahakan jika Anda mendapatkan surat seperti itu segera dikopi. Untuk duplikat. Suatu saat surat resmi itu dijadikan satu untuk daftar menjadi regu inti, dan Anda punya kopiannya di rumah. Untuk apa? Orang tua ketika daftar biasanya menggunakan surat resmi kedinasan. Itulah yang saya maksudkan. Jangan asal ikut-ikutan semua program tersedur terus schedule, apalagi menjelang 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sekali wahana-wahana ekstra-ekstra untuk perlombaan, baik inti maupun tidak inti. Yang saya inti adalah mata pelajaran umum dan mata pelajaran khusus. Yang umum itu X, yang khusus itu memang itu sekarang K13, jadi terpadu yang tahu Bapak Ibu Guru, pembina, dan juga yang mengadakan perlombaan, apalagi olimpiade biasanya menggunakan bahasa Inggris. Kalau sekarang konsepnya bahasa Indonesia Arab, hati-hati. Jika Anda memang fokus, biasanya translator itu yang membuat Anda lancar. Usaha gunakan aplikasi yang sudah membudidaya atau sesuai hati nurani Anda. Contohnya, Bu, saya itu besok ada lomba Bu, olimpiade Inggris. Kemudian saya itu Bu, aslinya modelku bahasa Indonesia Jawa. Nanti gimana Bu? Nanti kalau pas di sana ngomongnya ternyata bahasa Inggris semua, dan soalnya Inggris dan jawabannya harus Inggris Bu. Usahakan Anda harus memilih aplikasi yang tepat sesuai
diri Anda. Kamu coba, I cannot speaking English. Kamu artikan, oh ini cocok saya, bener ini jawabannya, step by step, one by one. Nah, gunakan. Pilihlah aplikasi sebaik mungkin. Biasanya kalau ibu sering gunakan adalah Google Translate. Aplikasi Google itu sudah cukup. Mbah Google, segala jenis apa sudah cukup bagi ibu. Kalau Play Store itu lebih ke arah YouTuber, game, media sosial ya. Jadi gunakan Google, Mbah Google. Kalau ada apa-apa, Mbah Google. Apalagi kalau kamu punya bilingual yang sudah ada aplikasinya. Iya, kayak Al-Quran, iya, terjemahan, kitab terjemahan. Itu kan sudah otomatis, kita tinggal nyari kalau ada perlombaan cepat. Iya, Hafiz itu kan kita diuji, ada persoalan dan juga ada pembahasan. Nah, tidak ada namanya PR. Itulah high order thinking, selalu diunggul-unggulkan karena kami adalah generasi penerus bangsa dengan SDM dan SDA yang tinggi, bisa mengelola dan maju, iya, membangun negara, bukan malah merosot atau mundur. Jadi kemenangan itu adalah sedikit masukan mengenai surat keresmian apabila ada perlombaan. Kalau Anda tidak ada surat resmi, jangan melakukan tindak anarki. Permisalan anak sekolah di bawah umur SD, SMP, SMA mengadakan keributan, tawuran, nanti ranahnya ke kantor polisi. Apalagi sampai mencuri di rumah tetangga, itu nanti jalurnya rehabilitasi, penjara, dinas sosial di bawah umur. Iya, kalau itu bagus untuk masa depanmu. Kalau tidak bagus, yang rugi siapa? Padahal Bapak Ibu guru sudah berjuang, para profesor juga berjuang untuk kemajuan generasi yang akan datang. Karena high order thinking lebih ke arah berpikir daripada gontoknya atau tawurannya didulukan. Berpikirlah sebelum kamu melakukan tindakan. Itulah high order thinking. Maka anak-anak yang hebat itulah yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa belajar memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan di negaranya. Seperti itulah. Kenakalan remaja berkurang, akidah akhlaknya sudah tertata karena K13 memang isi going. Bapak Ibu juga ikut sekolah, Pak De Bude, Tante Om, apalagi Mbak juga ikut sekolah yang namanya dulu nggak ngerti jadi ngerti. Akhirnya yang berbondong-bondong ikut sekolah semua, dapat egalitas, akhirnya menyesal kenapa aku nggak jadi dulu sekolah. Kalau tahu gini enak kan aku bisa jadi guru, bisa buka sekolahan sendiri. Itulah yang dimasukkan K13, belajar mandiri dalam memimpin suatu komuniti atau kelompok banyak. Belajar ilmu itu tidak akan habisnya, karena Tuhan menciptakan manusia dengan kekurangan dan kelebihannya. Kalau kamu lebih di otak, manfaatin. Belajarlah, karena ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, berbakti kepada orang tua adalah suatu senjata kita kalah. Tuhan menanyakan, kamu lahir di dunia untuk apa? Tuhanmu siapa? Man robuka? Ya dibuka rok aja Bu. Itu adalah salah satu kutipan anak-anak yang suka jaya. Man robuka, Tuhanmu siapa sayang? Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu contoh-contoh. Jadi kalau kamu dijawab, walaupun itu hanya sekedar guyonan, kamu bisa menempatkan diri pada posisi-posisi yang telah ditentukan. Selama Ramadan sudah merasakan bagaimana enaknya hidup? Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Karena Kediri, kota kabupaten, merupakan kota santri. Kotanya santri, kabupatennya. Jadi kamu bisa
merasakan hidup sebagai umat Muslim. No problem. Kamu dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, welcome. Belajar ndak ada habisnya. Jadi kamu tahu, enak ya, besok kepingin lagi. Tapi kan kepercayaanmu ada di hatimu, itu adalah belajar. Why, siapa yang melarang? Tanya dong papa mamamu. Pa, mah, Ramadan gini libur-libur semua temanku pada ikut Ramadan. Aku juga besok datang ke kota Kediri. Ya cari dong 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, prepare belajar jadi anak-anak santri. Cara itu kan satu modal kunci. Suatu saat kamu ke luar negeri, kamu dapat paket beasiswa gratis. Kan sudah ada kesinkronan data. Apa saja usaha payahmu untuk mengetahui banyak ilmu. Oke? Jadi warga negara Indonesia berhak memeluk agamanya sesuai keyakinannya masing-masing dan berhak mengenyam pendidikan. Seperti itulah kenapa batasan-batasan ada, contoh-contoh ada, karena itu memang sebagai sarana pembelajaran supaya kalian ngerti cara belajar yang baik gimana, cara belajar yang buruk gimana, dan cara kita belajar cepat seperti apa. Dan ingat, semua kajian-kajian ada bukunya, ada pedomannya. Jika kalian tidak tahu, silahkan cari guru atau cari pembina atau pemandu untuk menyelesaikan sebuah kitab itu. Seperti itulah fungsi dari bukannya kita libur los, tapi gunakanlah jika kalian tidak mau gali potensimu di bidang apa. Seperti yang sudah ibu buat sambil nunggu yang lainnya berbuka puasa. Gimana kalau kita buat mini book? Mini book itu nanti akhirnya bisa buat catatan kecil. Jadi ini mini book. Bedanya kalau yang tipis buat bulanan, kalau yang tebal ini buat tahunan. Ini tahunan sayang, bisa 5 tahun, bisa bahkan 10 tahun. Kita kalau ada info apa kita catat. Kita catat sebagai catatan. Ini adalah bukti kunci bahwa kamu mempunyai schedule. Kerapian bukti kalau kamu ini contoh yang beli, kamu buat sendiri bisa kan, dari buku bekas terus kamu bendel sendiri. Seperti itulah gunanya. Orang nggak tahu kayak Alkitab ya, padahal ini buku saku. Suatu saat dan kapanpun tidak akan ada habisnya. Itulah namanya ilmu. Galilah ilmu sebanyak mungkin dimanapun Anda berada, apapun keadaannya dan kondisinya. Seperti yang sudah ibu katakan masalah kerudung. Kerudung adalah senjata. Bisa kau gunakan untuk beribadah, juga bisa kau gunakan untuk penutup, atau mungkin kau gunakan sebagai cadar. Seperti ini. Itulah fungsi dari kerudung. Ini asal mulanya Mori. Itulah kenapa ibu selalu menyebut sewek itu punyanya Jawa. Kerudung. Jadi masing-masing kitab mempunyai multifungsi. Sewek ini kalau orang Islam digunakan sebagai mori, sewek. Penutup tubuh juga sebagai mori. Bisa zaman dulu, zaman mbah-mbahku tuh morinya sewek. Kalau ada yang putih, kan yang nggak diukir itu kudung itu putih buat penutup. Jadi semua yang ada itu adalah hiasan.
kita anggap sebagai mahkota. Ketika kita lepas, dia juga sebagai busana. Secara tradisional kita tarik lagi, dia akan berubah menjadi kemban dan kita tutupkan lagi. Itulah fungsi dari kerudung. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman ketika Anda mengenyam pendidikan. Banyak contoh. Ya, Bu, ngaji kok pakai lagu, yaitu namanya belajar menghafal dengan cepat, mudah. Itu ada salah satu cara bagaimana kita mengerti, memahami suatu Alkitab. Wah, aku cepatku dengan cara menonton TV. Jadi ingat, pas aku nonton TV ini, aku belajar membaca, coba menyimpulkan isi kitab ini. Nah, pas aku nonton TV ini, film ini, aku dulu belajar kitab tentang soalnya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh yang dimakan paus. Iya, seperti itu. Itu ada suatu pengikat. Kemudian kalau kamu ke Jawa, jangan lupa belajar Hono Coroko, bahasa Jawa. Itu ada kuncinya. Kita sebagai titik-titik harus mewarisi budaya, karena itu adalah suatu warisan leluhur yang harus kita lindungi. Karena kitab-kitab zaman dulu menggunakan tulisan Hono Coroko Data Sawala pada jayanya mangga batanga. Kalau di Sunda Hana Caraka Data Sawala mangga batanga, pada jayanya mangga batanga itu. Kalau di Jawa ada lagi yang dimekarkan tulisannya sebagai simbol bahwa keanekaragaman, keunikan kita punya. Kalau kamu tanya kesusastraan Jawa, kita punya Hana Caraka, itu ada kitabnya. Apalagi kitab-kitab punya Empu Tantular, kitab Suto Soma, kitab-kitab zaman pusoko itu semua menggunakan Hana Caraka Data Sawala Podo Joyonyo Monggo Botongo. Kamu harus belajar banyak. Dulu sebenarnya Islam masuk ke Indonesia pertama, pedagang yang bawa pesisir itu kejawen, menggunakan Hana Caraka. Translatornya bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu menemukan suatu kitab, itu benar keadaannya, kamu harus menghargai. Sekecil apapun itu adalah wahyu yang diturunkan Allah melalui rasul-rasulnya dengan bantuan malaikat. Seperti itulah. Jadi supaya tidak ada kerincuan, kenapa saya mempertahankan kerudung? Karena masing-masing mempunyai fungsi atau hak yang melekat di tubuh wanita terutama. Ini bisa kemban, apalagi adat-adat, tetek bengeknya banyak. Kalau sarung itu milik laki-laki sepenuhnya, beda lagi. Yang saya bahas masalah kerudung. Sarung pun juga bisa jadi kerudung karena ada sejarahnya. Kenapa sarung bisa jadi kerudung? Sarung bisa jadi baju, sarung bisa jadi mahkota. Itu ada sejarahnya. Ketika kaum Hawa berperang dan dibugili atau dipermalukan oleh satu kaum lagi Hawa, kaum Adam lah penentunya. Buat siapa ini? Untuk penutup siapa, yang hak atau yang batil gitu. Seperti itulah. Jadi kalian harus perlu belajar dan belajar, karena ilmu tidak akan ada habisnya. Siapapun bisa jadi guru. Kalau kamu ingin mengetahui seluk-beluk riwayat tentang petani, berkunjunglah ke sawah, tanya bapak tani, dia yang ada di daerah persawahan. Ingin tanya berkebun, tanya bapak ibu kebun, daerah sekitar kebun. Jangan mencuri, karena mencuri ada merusak diri sendiri dan akhlakul karimahmu nanti terbawa sampai dewasa. Beban ketika kamu mau jadi presiden adalah kamu dulu nyuri
pernah nyuri di rumah saya ya, gitu loh, ngerti ya. Jauhkan hal-hal yang jelek ketika kamu mengenyam pendidikan. Usahakan ketika kamu ikut suatu perlombaan ataupun memilih suatu karakter ataupun belajar tema-tema itu, jauhkan dari yang bukan hakmu. Kamu tidak suka, jangan kau paksakan. Jangan sekali-kali mencoba hal yang tidak kamu sukai, karena itu bisa membawa ke arah negatif, bisa-bisa menjadi kalau nggak suka dipaksa akhirnya gila beneran, akhirnya obatnya mahal juga. Seperti itulah tekanan-tekanan yang ada karena tidak sesuai dengan hati nurani. Pilih sekolahan pun juga begitu, memilih sekolahan harus sesuai dengan hati nurani. Aku nggak seneng dipaksa ambil sekolah jurusan ini, seperti itu orang Jawa bilang, bisa gila. Makanya suatu ilmu itu ada patokan, ada batasan sesuai dengan kapasitas kita. Lah saya nggak mampu ngambil mesin, suruh ngambil mesin yondos seperti itu kata anak-anak. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kata salah dan contoh-contoh yang begitu tidak mengenakan, karena itu adalah wujud apresiasi kami sebagai generasi penerus bangsa, supaya nilai luhur yang terkandung kita saling menghormati, menghargai, berpegangan kala kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.